Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Hari ini kita diundang sama karoseri New Armada dan juga Pandawa 87 untuk melihat unit terbarunya PO Pandawa 87 yang memakai bodi dari karoseri New Armada, yaitu Skylander R22. Jadi acaranya itu kayak handover dari karoseri New Armada ke PO Pandawa 87. Nah, bis ini adalah bis yang kemarin dipamerkan di acara Busworld 2022 yang dibeli oleh PO Pandawa 87. Jadi di video kali ini kita akan melihat detail bagaimana bis terbaru dari PO Pandawa 87, karena ini kayaknya satu-satunya deh saat ini bis Pandawa 87 yang memakai bodi Skylander R22. Jadi bagaimana keseruan acaranya nanti? Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di karoseri New Armada Magelang, Jawa Tengah. Dan ini dia bisnya Pandawa 87 yang akan kita lihat detailnya. Yuk. Jadi sebenarnya ini adalah bis yang kemarin dipamerkan di acara Busworld 2022. Kalau kalian sudah nonton videoku kemarin di acara tersebut, kalian sudah ngelihat sekilas dari bis ini. Ini adalah bis yang dipamerkan di acara tersebut yang dibawa oleh karoseri New Armada. Kemudian nggak lama setelah bis ini dipamerkan, datanglah PO Pandawa 87 dan langsung membeli bis ini. Dan besok bis ini akan di handover atau diserah terima oleh karoseri New Armada ke PO Pandawa 87. Ini bodinya namanya Skylander R22 dan khusus bis ini namanya Skylander VIP Lounge Bus. Nanti kita lihat bagian dalamnya dan kenapa dinamakan VIP Lounge Bus. Nanti kita lihat detail bagian dalamnya, tapi sekarang kita lihat bagian luarnya dulu. Nah, seperti tadi aku bilang, bodinya ini memakai Skylander R22. Ini adalah bodi terbaru dari karoseri New Armada. Modelnya terbaru ya, karena sebelum VIP, sebelum Skylander R22 ini ada namanya Skylander R19. Nah, ini yang terbarunya. Sampingnya seperti ini teman-teman ya. Ini liverinya kelihatannya mewah sih. Terus di sini ada tulisan-tulisan R22 Tourist Bus Series, Passenger Comfort View. Terus juga ini bagasinya tinggi 1165 mm, GPS Information System, Mirror Cam, AVOD. AVOD itu Audio Video On Demand Entertainment, Air Purifying Ducting System. Nanti kita lihat di bagian dalam untuk ininya ya, fasilitas-fasilitas yang ada di bis ini. Nah, yang pertama yang kelihatan di bagian luarnya itu adalah ini, Mirror Cam. Jadi dia sudah nggak memakai spion fisik lagi, melainkan dia sudah memakai Mirror Cam. Mirror Cam ini di spionnya, ini dia memakai dua buah kamera yang datanya disatukan oleh komputer. Terus di view-nya itu jadi seperti spion fisik nanti ada di dalam untuk view-nya. Jadi udah nggak ada spion fisik lagi di sini, udah memakai mirror cam. Jadi kelihatannya futuristik, tapi memang kalau belum biasa ya begini ngeliatnya tuh, kayak orang nggak ada kupingnya. Nah, kemudian untuk bagian depannya seperti ini. Ini bagian depannya sih gini ya. Desainnya New Armada itu adalah desain yang nggak semua orang bisa langsung terima desainnya, termasuk aku. Di bagian depannya nih jujur aja, aku udah sering banget ngeliat Skylander, tapi sampai sekarang aku belum ngerasa cocok untuk desain di bagian depannya. Tapi emang
sebuah desain itu ada bahasanya, yang bahasanya itu kita harus mengerti dan nggak cepat mengertinya. Kayak dulu pertama-tama munculnya Alphard yang Transformer, tahu kan Alphard yang seperti ini. Itu pertama kali aku ngeliat itu, aku sumpah ilfil banget ngeliatnya. Tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu itu bahasa desainnya itu kita lama-lama mengerti dan kita paham, dan makin kesini ya bagus-bagus aja itu bis itu mobil Alphard. Begitu juga dengan bis dari karoseri New Armada ini. Di bagian depannya mungkin kalau kalian pertama lihat ya sekarang, itu kita kayak susah banget menerima bahasa desainnya. Tapi kalau ngelihat langsung kayak aku sekarang, itu lama-lama kita ngerti, oh oke, ini bis bagus-bagus aja gitu loh. Nggak gimana gitu, bagus-bagus aja. Nih kalau kita lihat detail bagian lampunya seperti ini. Bagian lampu ini futuristik karena dia punya DRL yang banyak nih. Ini DRL nyambung sampai sana. Ini ada DRL lagi tuh. Jadi ketika siang DRL ini nyala, karena DRL itu emang nyalanya pas siang ya. Day running light kalau nggak salah itu singkatannya. Tuh, seperti itu. Kemudian di bagian sininya dia udah memakai proyektor. Keren. Tapi sayangnya ini lampu utamanya proyektor, lampu high dimnya atau lampu dimnya, lampu jauhnya malah halogen biasa. Ini kalau lampu sennya diubah jadi yang running, ini keren sih. Nih, DRL ini bisa running juga, keren banget. Tuh, seperti ini. Oh iya, by the way dia memakai sasisnya Hino RM ya. Ini Hino RM adalah sasis terbaru yang dikeluarkan oleh Hino. Terus juga powernya itu udah meningkat menjadi 280 horsepower. Terus juga suspensinya dia udah diperbaiki jadi semakin nyaman. Dan nanti kita lihat bagaimana setirnya dan speedometer atau MID-nya di bagian dalam. Oke, kita sudah membahas bagian samping dari desain dan juga bagian depan. Di sini ada tulisan tinggi dari bagasinya 1165 mm. Nah, sekarang kita lihat bagian bagasinya karena ini emang tinggi banget sih. Nih ya, kita buka bagasinya. Nah, ini dia bagasinya. Iya, emang setinggi ini sih. Ini kayaknya kalau bawa motor udah nggak perlu ditekuk-tekuk lagi atau dicopot-copot spionnya atau rodanya dicopot, udah nggak perlu nih. Tuh, dan ini beneran tinggi dan gede bagasinya. Tuh. Nah, dia ada 3 pintu bagasi ya. Dan ngebukanya sampai setinggi ini dong. Tuh, pintu bagasinya setinggi ini. Dan yang aku suka dari New Armada, itu ketika kita ngebuka semua bagasinya, ini bener-bener lurus. Nih, tuh. Di sini tuh proper. Tuh, lurus dia. Nih kalau kita buka kedua pintu bagasinya, jadi kelihatan banget luasnya ya. Nih, kita buka lagi bagasi yang ketiga. Nah, ini untuk yang ketiga. Jadi makin luas. Tuh. Dan di bagasi ini ada prosesor untuk audionya tuh. Dia memakai Phenom. Nanti kita coba bagaimana sound dari bis ini karena ini memakai prosesor Phenom. Harusnya suaranya enak banget. Nah, kalau nutup bagasinya tuh kita dikasih pegangan lagi di sebelah sini. Jadi ada 2 pegangan. Karena kalau nggak dikasih pegangan ini, kita nggak bisa ngeraih pegangan yang di atas tuh. Nggak bisa. Jadi kita pakai pegangan yang di sini. Hup. Wah, nutupnya enak banget ya suaranya ya. Hup. Suaranya tuh nutupnya kayak suara mobil-mobil Eropa yang grek gitu. Nah, kita ke bagian yang paling aku suka. Ini dia bagian belakangnya. Wih, bagian depannya mungkin butuh waktu yang lumayan lama untuk mengerti bahasa desainnya, tapi bagian belakangnya ini kayaknya kalau kita pun orang awam yang nggak ngerti bis pasti bilang bagian belakang ini keren banget. Pertama dari lampunya. Lampunya ini udah full LED. Dari lampu sennya di sebelah sini, atas bawah, lampu remnya atas bawah, dan lampu mundurnya ada di tengah. Ini udah full LED dan keren banget. Tuh. Kemudian di sini yang eye-catching adalah ini, Videotron. Jadi Videotron ini berguna kalau ya kita mungkin
punya usaha bis tapi ada usaha sampingan yang membutuhkan iklan-iklan nih, kita bisa tempel iklannya di sini. Atau kita mau nempelin iklan-iklan orang, membuka jasa advertising, kita juga bisa tempel di sini. Jadi Videotron ini berguna dan ini opsional ya, nggak harus juga ada ini. Bisa juga request nggak pakai ini, kayak kemarin punyanya Borlindo dan tetap cakep banget walaupun nggak ada Videotronnya. Jadi bagian belakang ini kalau Skylander R22 no debat, bagus banget dan mewah. Nah, ini ada emblemnya Hino RM. Terus kita buka ya bagian mesinnya. Loh, seperti inilah mesin dari Hino RM. Halus ya suaranya ya. By the way, Hino RM ini dia 280 horsepower, 6 silinder, 7.600 cc. 7.684 cc kalau nggak salah. Kalau salah tolong dikoreksi. Tuh, seperti ini. Di sini ada lampunya loh. Attention to detailnya good lah. Sampai lampu di sini aja ditaruh. Oke, kita tutup. Terus di bagian sini juga ada ininya, mufflernya. Tapi ini cuma ini doang sih, cuma cover doang karena knalpot aslinya ada di sini. Oh. Tapi kalau nggak ada ini kesan mewahnya jadi nggak ada. Jadi emang harus dikasih itu krom-kroman muffler. Keren banget sumpah, no debat lah. Ini kalau ada yang bilang nggak keren, itu seleranya gimana gitu ya. Kalau depannya oke lah, nggak semua orang suka, tapi belakangnya aku yakin semua orang suka. Gagahnya pol. Oke, kita sudah lihat di bagian luarnya. Sekarang kita lihat di bagian dalamnya. Yuk, kita masuk ke bagian dalamnya. Untuk buka pintunya seperti biasa, pencet ini dan dia nge-sliding ke belakang. Tuh, tangganya keluar. Yuk, kita masuk. Oke, kita sekarang sudah berada di dalam bis Skylander R22 dan kesan pertama ketika masuk bis ini adalah mewah. Kita disambut dengan banyak banget aksen kayu di sini, mulai dari karpet, terus dashboard tuh udah wood panel semua, sampai di sini tempat drivernya pun kayu-kayu semua. Jadi kelihatannya mewah banget tuh. Wah. Gokil ya. Nah, pertama kita ngelihat tempat dari si pengemudinya dulu. Hino RM itu seperti ini. Nih, speedometernya dia sudah ada digitalnya. Tuh. Odometernya baru 1754 km. Kemudian ada fuel meter tuh, bensinnya solar udah mau habis, tinggal 1 bar. Terus di sini ada untuk suhu radiator ya. Tuh. Terus kalau kita pencet-pencet lagi, di sini ada trip A-nya, ada trip B-nya. Udah, sesimpel itu doang. Pencet-pencetannya. Nah, untuk setirnya dia seperti ini. Setirnya sama aja seperti setirnya Hino RN ya. Nah, di sebelah kanannya ini untuk pengaturan lampu sen. Tuh, kalau ke bawah ke kanan, kalau ke atas ke kiri. Terus ini untuk nyalain lampunya. Tuh, ini lampu utamanya nyala. Kalau nyala lampunya seperti ini. Ini lampu senja, ini matiin lampu. Tuh. Nah, kalau kita matiin lampu, di sini ikutan mati nih lampu dashboardnya. Tuh, ini kalau kita nyalain lampu dashboardnya nyala juga. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang menarik adalah ini dia, mirror cam-nya. Nah, mirror cam yang di luar tadi itu kamera itu datanya diterima oleh komputer yang ada di dalam, kemudian diolah dan jadinya seperti ini. Ini hasil dari kedua kamera yang ada di luar. Jadinya dia dari atas sampai bawah tuh. Ini sampai pintu nih, pintu bawah. Tuh. Jadi nge-wide-nya luar biasa karena ini hasil dari kedua buah kamera yang ada di luar tadi. Kemudian di layar ini juga kita bisa setting-setting nih seperti ini. Nih, ada pencetan-pencetannya tuh.
Tapi nggak bisa disetting ya, tapi bisa dimatiin. Nah, dan mati nyalainnya cepet ya, langsung nyala. Ini M apa? Oh, tuh ada settingannya banyak banget. Tuh, picture. Coba kita buka. Tuh, kamera satunya tuh sampai sini doang. Nah, tuh, ini bisa atur brightness-nya, kontrasnya, color-nya. Tuh, seperti ini. Terus kamera 2-nya kayak gini. Jadi kamera 1, nih kalian bedain ya. Ini kamera 2, ini kamera 1. Tuh. Jadi kamera 1-nya ini posisinya di atas. Kamera 2 posisinya sampai bawah. Tuh. Tuh. Ya kan? Seperti itu, teman-teman. Oke, kita balikin. Terus ada auto dim. Auto dim ini kalau nggak salah kalau dari belakang ada yang ngedim, dia bakal ngeredupin. Karena gini, case-nya adalah kalau ketika kita memakai mirror cam, kamera itu adalah sebuah lensa yang dimana lensa ketika dia menerima cahaya yang berlebihan, itu bakal ngebias cahayanya dan nggak bakal keluar gambar. Nah, auto dim tadi mungkin fungsinya untuk mereduksi dari si overexposure-nya. Jadi ketika dia kemasukan cahaya yang berlebihan, lensanya tuh bakal mengurangi penerimaannya dia. Mungkin seperti itu ya, karena itu case yang ada di kamera-kamera mirror cam. Makanya banyak banget, bukan banyak banget ya, ada beberapa driver bis itu yang aku tahu ketika dia memakai bis dengan mirror cam seperti ini, itu ketika malam kameranya mending ditutup sekalian dan dia memakai spion fisik yang ada di sini. Biasanya ada spion fisik sebelah kanan tuh yang kecil, itu biasanya mending pakai itu daripada pakai kamera karena cuma menyilaukan doang kalau malam. Nah, untungnya ini ada fungsi auto dim seperti tadi, jadi itu mereduksi si exposure-nya supaya nggak over. Gitu teman-teman. Jadi itu pengalaman di jalan ya, di lapangan seperti itu. Nah, terus kalau New Armada, ini yang aku suka adalah view-nya. Ini view-nya luar biasa, visibilitasnya oke banget, dan dia topinya nggak terlalu tebel. Jadi visibilitas penumpang juga bagus. Tapi kalau dari driver ini enak sih, cuma kalau dengan posisi badanku ya, nih posisi badanku yang seperti ini dashboardnya menurutku ketinggian, agak ketinggian dashboardnya. Tuh, ini aku taruh kamera persis di depan mata aku ya, nih tuh dashboardnya kayak gini. Ini menurutku dashboardnya ketinggian nih. Coba kalau agak rendah lagi nih pasti perfect, enak. Nah, terus di sini ada tuas lagi, tuas di sebelah kiri ini untuk pengaturan wiper, dan di sini juga untuk hazard. Jadi kalau dinaikin ke atas, ini untuk nyalain hazard. Tuh, hazardnya nyala. Biasanya kan hazard pencetan ya, tapi kalau di Hino RM ini dia hazardnya begini. Sama sih semua Hino hazardnya begini, setauku. Matiinnya tinggal di atasin lagi. Nih nyalain, ini matiin. Gitu teman-teman. Kemudian untuk handremnya atau parking brake-nya dia ada di sebelah sini. Jadi kalau mau jalan, ini tuasnya ada tarikan, ini ditarik ke atas. Terus mana sih? Nah, ini ditarik ke atas begini. Ini kalau mau jalan, tuasnya ditarik ke atas, terus dirilis. Nah, kalau mau parkir, ini tuasnya langsung didorong aja ke belakang tanpa harus ditarik tuasnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus di sini ada USB. USB ini untuk ke head unit. Jadi di sini ada head unit yang dia basicnya udah sebuah Android. Ini mereknya Nakamichi. Tuh. Terus kita bisa kayak buka-buka apapun di sini. Ya basicnya Android aja. Jadi kayak HP Android. Nih mau buka YouTube bisa karena di sini udah ada WiFi-nya. Sudah tersambung ke koneksi internet. Jadi kita bisa nyetel lagu dari sini. Oh iya, tadi aku bilang bis ini pasti audionya enak karena dia memakai prosesor Phenom yang tadi kita lihat di bagasi. Dan sekarang kita coba aja dari audionya. Nih ya, ini kita nyalain lagu yang no copyright, kita coba. Wah, ada iklannya, nggak premium nih. Wah, enak sih suaranya. Ini suara iklannya udah enak. Bis pakai prosesor. Dan ini standar karoseri ya, belum di otak-atik ya. Tapi suaranya udah enak. Nah, ini kita coba gedein dari sini. Wow, enak dong suaranya.
Di speaker. Wah, enak banget suaranya. Coba kita denger ya, ke belakang. Wah, enak banget. Gokil. Oke, cukup. Suaranya enak banget, luar biasa. Kita lanjut review lagi ya. Di sini, ini ada pencetatan lampu nih, dan di sini udah ada tulisan-tulisannya. Lampu sopir, lampu step, lampu bagasi, inverter, lampu gangway, lampu gorden, lampu lower, lampu LED kiri, LED kanan, exhaust fan, LED garnish, dan juga lampu dashboard. Nah, lampu dashboardnya berfungsi ketika kita nyalain si lampu dari bisnya, atau lampu dari lampu utamanya nih. Kalau dinyalain, dia baru nyala lampu dashboardnya. Tuh. Jadi kalau kita matiin lampu utamanya, lampu dashboardnya mati. Ya kita nyalain aja. Terus kita sudah puas di sini. By the way, di sini ada 7 speed ya, Hino RM. Tuh. R1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 speed. Terus AC-nya dia pakai Denso, dan pencetan AC-nya ada di sebelah sini. Dan sekarang kita lihat di bagian penumpangnya. Wah, penumpangnya seperti ini. Jadi ini speknya masih sama seperti spek di pameran kemarin. Di sini sebelum kita masuk ke area dari penumpang, di sini kita diberikan skat, dan skat ini mewah banget. Ini kalau malam pasti bakal nyalanya bagus banget sih. Ini karena siang jadi nggak terlalu kelihatan. Ini kalau malam pasti mewah banget nih. Akrilik. Oke, kita sekarang ke bagian penumpangnya. Ini kursinya dia memakai kursi dari Rimba Kencana ya teman-teman. Konfigurasi kursinya 2 di bagian kiri, di bagian kanan dari arah sana ya, 1 di bagian kiri. Dan di setiap kursinya dia memiliki colokan listrik dan juga USB slot. Terus juga ada leg restnya, gokil. Dan ada cup holdernya di setiap kursi itu. Ada 3 buah cup holder, 2 yang besar dan 1 yang kecil. Nah, di setiap kursinya ini kita diberikan AVOD atau audio video on demand seperti yang ada di tulisan luar di bodi tadi ya. Ini ada audio video on demand-nya nih. Coba kita duduk di bagian paling depan seperti ini. Nah, inilah audio video on demand ya. Basicnya adalah sebuah Android juga. Jadi kita bisa setting-setting atau kita bisa buka apapun dari sini. Ya udah kayak HP Android aja. Tuh, ada YouTube juga. Jadi kita bisa buka YouTube dari sini. Dan untuk mendengarkan suara dari audio video on demand ini, kita diberikan 2 buah colokan jack 3,5 mm dan juga ada 1 buah USB slot. Kalau speaker kalian atau headset kalian menggunakan USB slot. Dan ini bisa kita atur-atur. Tuh. Posisinya. Kalau ketinggian bisa kita turunin lagi. Tuh. Ini kepikiran ya, bangku depan dikasih AVOD juga dan nempel di skatnya. Tuh, dan posisi duduknya juga enak. Ini tinggiku 175 cm. Kalau aku turunin leg restnya, ini posisinya pas banget dengan dudukan kakinya atau footrestnya. Jadi ada footrestnya di sini. Nah, ini coba kalau kita naikin ininya, apa namanya, leg restnya. Nah, segini jadinya. Masih oke lah. Tuh. Ini ada space di sini, sengaja banget ada space di sini biar kaki kita tuh nggak naik-naik. Tuh. Wah, enak banget ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Jadi di setiap kursinya tuh bener-bener ada AVOD-nya ya. Tuh. Sini ada AVOD-nya. Depan ada AVOD-nya. Dan kalau kita duduk di bagian sini, itu kita nggak cuma mendapatkan 3 buah cup holder, tapi kita mendapatkan 4 buah cup holder. Nih, ada 1 di bagian sini dan kita juga diberikan net atau tempat penyimpanan kecil di sini. Tuh. Terus juga kursi yang 2-nya ini ada tengahnya ya. Jadi bisa begini. Armrestnya jadi kanan kiri. Tuh. Enak ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Yang spesial tuh adalah bagian belakang ya teman-teman. Karena bagian belakangnya ini dia seperti ini. Ada sofanya. Tuh.
Tapi ini nggak tahu ya, nanti oleh PO Pandawa 87 ini akan dipertahankan atau diganti dengan kelas eksekutif seperti kursi yang di sini. Nah, di sini ada 3 buah kursi yang dia berlawanan arahnya, tapi nggak masalah karena kursi ini adalah kursi yang bisa diputar. Cara muternya tuh kalau nggak salah di sini. Tuh, bisa begini. Terus kita tarik lagi tuasnya. Nah, bisa begini. Nah, jadi kursinya ini bisa diputar-putar arahnya. Dan di sini juga kita diberikan USB slot. Tuh. USB slot. Bisa hadapan-hadapan begini ya jadinya. Enak ya? Terus juga kita di sini dikasih TV 32 inch. Jadi kalau misal mau nonton bareng-bareng gitu ya, kita bisa duduk di sebelah sini. Di sini juga ada mejanya. Tuh, ada lacinya juga. Terus ada mejanya di sini buat naruh-naruh apa gitu ya. Di sini juga bisa buat naruh-naruh apa. Kalau kurang, di sini juga ada kompartemen penyimpanan di bagian atas. Dan kompartemen penyimpanannya ini ada lubang AC-nya juga tuh. Jadi bisa mendinginkan minuman kalian. Dan ini bisa ditutup dan buka. Ini untuk ngebuka. Tuh, dingin banget. Ini untuk nutup. Gile. Attention to detailnya itu loh. Kalau New Armada luar biasa. Terus juga ada pegangannya ya. Nih. Jadi kalau kalian lagi jalan di bis ini, ketika bisnya lagi jalan ya, itu kalian bisa pegangan di bagian sini. Nih, pegangan. Gitu teman-teman. Nah, kursinya ini, sofanya ini dia kapasitasnya 3 orang penumpang. Dan di sini kita diberikan bantal yang ada tulisan Skylander-nya. Bantalnya empuk banget. Terus di bagian atas, nah AC-nya tuh seperti ini. Dia model terbaru dari New Armada. Jadi ada lampunya. Lampunya warm white ya ini warnanya. Nah, ini louver AC-nya. Tuh. Kita matiin. Dan ini speakernya teman-teman. Jadi untuk kualitas suaranya better lah dibanding kalau speakernya ditaruh di dalam bagasi. Biasanya rata-rata itu kan speakernya ditaruh dalam bagasi ya. Jadi suaranya mendem. Nah, kalau ini speakernya ditaruh ke sini dan diarahin ke bawah. Jadi ini suaranya bakal bagus banget. Nanti kita coba lagi ya. Nyalain musik, terus kita duduk di bagian penumpang seperti ini. Tadi kan kita di depan. Sekarang nanti kita akan coba Nanti kita coba kalau duduknya di penumpang seperti sekarang. Tuh. Nanti kita coba suaranya apakah sebagus di bagian depan. Kalau bagian depan kan emang langsung ngarah ke bawah ya. Nah, kalau ini kita lihat nanti suaranya kayak gimana. Terus di bagian belakangnya ini yang unik. Di sini ada kayak apa ya? Kitchen set lah. Tuh. Jadi kalau kalian mau jalan sambil makan gitu ya, sambil liburan sama keluarga dan bawa makanan, itu makanannya bisa kalian simpen di sini. Ini bisa dibuka, nggak cuma begini doang. Ini bisa dibuka teman-teman. Cara bukanya kayaknya dari sini. Oh iya bener. Nah, bukanya dari sini, terus masuk deh. Tuh. Sebelum masuk juga kita di sini ada dispenser. Jadi mau bikin minuman tuh dari sini bikinnya ya. Tuh. Nah, ini untuk galonnya di sini naruhnya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakangnya sini. Ini bisa ditutup. Agak diangkat ya karena dia nggak ada rodanya, jadi agak diangkat. Nah, udah nutup. Dan di pintunya ini juga ada tempat penyimpanan tuh. Ada kayak laci-lacinya. Sini juga ada laci lagi. Di bawah ada laci lagi, ada laci lagi. Jadi banyak banget tempat penyimpanan di sini. Dan di sini ada kulkas portable atau cool box. Tuh. Terus ada tempat penyimpanan lagi. Dan di sini ada wastafelnya. Terus ada tempat penyimpanan lagi di sini. Di sini banyak banget. Dan di sini ada tempat duduk. Ini aku nggak tahu konsepnya gimana nih naruh tempat duduk di sini. Tapi biasanya ya kalau yang nyewa adalah satu keluarga besar, di sini mungkin tempat untuk ART-nya ya. Jadi dia yang menyiapkan makanan-makanan, minuman-minuman itu duduknya di sini.
Dan emang nggak enak sih duduknya. Sempit duduknya. Oke, kita sudah selesai di bagian belakangnya. Kita buka lagi ya. Tutup lagi. Oke. Terus di sini untuk pintu bagian belakangnya. Jadi dia pintu belakang ya, bukan pintu tengah. Dan di sini juga sama, ada sekat, dan sekatnya ini nggak di downgrade. Sekatnya masih ada lampunya bertulisan Skylander dan akrilik yang ada tulisan New Armada dan aksen-aksen begini. Jadi walaupun di belakang dia tetap mewah. Kemudian di sini ada pintu darurat nih sebelah kanan. Dan untuk ngebuka pintu daruratnya itu dari sini. Jadi harus dibuka dulu nih obengnya atau dipecahin, baru bisa ngebuka si pintu daruratnya. Oke. Sekarang kita coba audionya kalau kita duduk di bagian belakang. Yuk, kita play lagi si musiknya. Nih. Kita ke belakang. Wah, audionya rata banget, enak banget sumpah. Enak banget. Wah, enak banget sih. Enak banget. Enak banget, Pol. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini ngelihat detail bagaimana bis terbarunya dari Pandawa 87. Dan besok hari bis ini akan di handover atau diserah terima dari karoseri New Armada Magelang ke PO Pandawa 87. Dan kalau kalian mau nontonin video handovernya, jangan diselesaikan dulu videonya, jangan diganti dulu ke video lain, karena setelah ini kita akan lihat bagaimana proses handover atau serah terima bis ini dari karoseri New Armada ke PO Pandawa 87. Jadi selamat atas rilis bis terbarunya dari dari Pandawa 87. Semoga bis ini bisa menambah kesuksesan lagi dari Pandawa 87 dan bisa repeat order lagi bis seperti ini, karena ini luar biasa sih. New Armada kalau bikin sesuatu emang attention to detailnya luar biasa dan menyenangkan. Sekarang kita langsung aja ke proses handover atau penyerahan bis ini dari karoseri New Armada ke PO Pandawa 87 besok hari. Kami buka acara ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi yang terhormat manajemen PT Hino Motor Jasa Indonesia Pak Anton, yang terhormat PO Pandawa 87 Bapak Haji Gunawan Agung Aprianto beserta seluruh jajaran dan timnya. Haji Gunawan Agung Aprianto. 2, 3. Nah, ini sudah selesai, jadi ini mau road test. Ini ngajak tim dari Pandawa 87, terus manajemennya New Armada dan Bismania buat ikut. Tapi ini aku nggak ikut karena lagi minum teh. Lebih nikmat minum teh. Dan itu kursinya dikit, jadi kayaknya nggak muat kalau ikut semua. Lah, nggak rapat itu.
Berdiri semua itu, berdiri semua itu. Oke teman-teman, sekarang bisnya sudah kembali lagi ke karoseri New Armada dan bis ini siap dibawa pulang ke garasinya PO Pandawa 87 yang berada di Boyolali, Jawa Tengah. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah ikutin video ini dari awal sampai akhir. Dan sekarang waktunya aku kembali ke Malang lagi setelah 2 hari di Magelang. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.